Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan Bahasa Indonesia untuk kelas pagi angkatan 18-2. Saya lanjutkan materi hari ini tentang kasus-kasus kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Nah, ternyata bahasa yang kita gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi tanpa kita sadari kita sebagai masyarakat pengguna bahasa melakukan kesalahan-kesalahan di dalam menggunakan bahasa Indonesia itu. Untuk lebih jelasnya, saya sampaikan tentang materi kasus kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa Indonesia. Nah, bahasa itu dikatakan atau dianggap salah apabila melanggar daripada prinsip kesantunan di dalam berbahasa Indonesia, misalnya ya. Namun tidak hanya melanggar prinsip kesantunan, tetapi kesalahan berbahasa Indonesia ini dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Nah, setelah slide kedua ini. Nah, dalam pemakaian bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia ragam ilmiah, sering dijumpai penyimpangan dari kaidah yang berlaku sehingga memengaruhi kejelasan pesan yang akan disampaikan. Penyimpangan atau kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Istilah kesalahan berbahasa memiliki pengertian yang beragam. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan kesalahan berbahasa Indonesia adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan seseorang secara sistematis dan konsisten. Menurut salah satu ahli bahasa, yaitu Djargo Tarigan, di dalam bukunya yang terbit pada tahun 1997, terletak pada halaman 29, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah bahasa. Kategori kesalahan berbahasa. Kategori kesalahan berbahasa yang pertama adalah hiperkorek. Hiperkorek itu apa? Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contoh, pada kata pihak ini sudah benar, diubah menjadi pihak, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya hiperkorek di dalam berbahasa. Contoh yang kedua pada kata jadwal, penulisannya JADWAL, ini sudah benar, tetapi diubah menjadi jadwal, nah ini juga
terjadi berkorek di dalam penulisan itu, maka hukumnya di dalam berbahasa Indonesia adalah salah ya, sehingga tadi mengakibatkan kesalahan di dalam berbahasa Indonesia yang baik. Yang ketiga adalah pada contoh kata asas ya. Ini penulisannya asas seperti ini, bukan menggunakan Z. Apabila penulisannya menggunakan Z menjadi asas, inilah yang mengakibatkan kesalahan di dalam berbahasa Indonesia. Kategori kesalahan berbahasa Indonesia yang kedua adalah pleonasme. Pleonasme. Pleonasme merupakan kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, pleonasme ini ada 3 macam. Yang pertama adalah penggunaan 2 kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Sebetulnya kata itu memiliki sinonim. Sinonim itu persamaan makna kata. Nah, kita harus teliti ketika akan menggunakan beberapa kata, sehingga nantinya tidak menyebabkan bahasa yang kita gunakan itu salah. Ya. Contoh, ada contoh zaman dahulu. Zaman dahulu sudah benar, atau dahulu kala juga benar. Namun apabila kita dalam menuliskan kata zaman dahulu kala, ini lihat pada contoh ketiga, maka hukumnya di dalam berbahasa itu salah ya. Nah, kesalahan berbahasa itu masuk di dalam kategori pleonasme. Ini memiliki sinonim dahulu dengan kala. Ini bersinonim, maka harus dipilih salah satu saja. Nah, pleonasme ada 3 ya. Yang kedua adalah bentuk jamak dinyatakan 2 kali. Ibu-ibu ini benar, para ibu ini benar, kemudian para ibu-ibu, nah ini tidak benar. Yang ketiga adalah penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataannya sudah cukup jelas. Contoh, maju ke depan, kemudian kambuh kembali. Ini kata tugas yang tidak diperlukan ya. Maju itu ya logikanya ke depan, kambuh, kembali ya. Jadi hanya kambuh saja. Kemudian kategori kesalahan berbahasa yang ketiga adalah kontaminasi. Kontaminasi terjadi karena salah nalar, penggabungan 2 hal yang berbeda sehingga menjadi tumpang tindih. Kata yang salah disusun menimbulkan frase
atau kalimat yang kacau. Yang pertama, contoh kontaminasi imbuhan. Nah, jadi imbuhan mekan ya, kata samping ini mendapat imbuhan mekan, menjadi mengesampingkan. Benar. Saya lanjutkan ya. Kontaminasi imbuhan yang pertama adalah imbuhan mekan. Jadi kata dasar samping ini mendapat imbuhan mekan menjadi mengesampingkan. Nah, ini benar. Kemudian kata samping ini mendapat imbuhan men dan kan, menyampingkan. Nah, ini benar. Jika kedua ini digabung, kata samping kemudian mendapat imbuhan mekan menjadi menyampingkan, maka ini terjadi kontaminasi. Nah, menyampingkan. Nah, kemudian kontaminasi frase. Nah, kontaminasi frase ini adalah bentuk kata ulang. Nah, ketika menulis kata ulang harus benar ketika menulis ya. Berulang-ulang ini benar, berkali-kali benar. Jika berulang kali, nah ini terjadi kontaminasi yang mengakibatkan kesalahan di dalam berbahasa. Selanjutnya adalah kontaminasi kalimat. Nah, kontaminasi kalimat. Anak-anak dilarang merokok. Ini benar. Yang kedua, anak-anak tidak boleh merokok. Ini benar. Kalimat yang ketiga, anak-anak dilarang tidak boleh merokok. Nah, sudah dilarang masih menggunakan kata tidak boleh. Maka ini juga terjadi kontaminasi kalimat yang mengakibatkan kesalahan di dalam berbahasa. Untuk kategori kesalahan berbahasa yang keempat adalah adanya atau terjadinya perombakan bentuk pasif. Nah, ini ingat jika mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, ubahlah dengan tepat. Jadi, perubahan bentuk pasif ini ada 3.
Yang pertama adalah pemakaian awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya tidak berawalan di. Contoh, buku itu dibaca oleh saya, tidak baku. Buku itu saya baca, baku. Buku itu dibaca oleh kamu, tidak baku. Buku itu kamu baca. Nah, ini bentuk bakunya. Berikutnya adalah penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan di. Contoh, buku itu dibaca oleh mereka. Baku. Buku itu mereka baca, tidak baku. Buku itu dibaca oleh Amin, baku. Buku itu Amin baca. Yang ketiga adalah penyisipan kata di antara dua kata dari sebuah frase terikat. Yang pertama, buku itu saya akan baca, tidak baku. Yang kedua, buku itu akan saya baca, baku. Yang ketiga, masalah itu kami sudah bahas kemarin, tidak baku. Yang keempat, masalah itu sudah kami bahas kemarin, ini baku. Yang kelima adalah kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian atau penghilangan kata tugas dalam berbahasa Indonesia. Ini ada 3 macam. Yang pertama adalah ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Nah, contoh, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan, tidak tepat. Yang kedua, hasil penelitian itu sangat memuaskan. Nah, ini baku. Yang kedua, ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Contoh, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan, tidak tepat. Pembetulannya, hasil penelitian itu sangat memuaskan. Penghilangan kata tugas yang diperlukan. Contoh, dia bekerja sesuai peraturan yang berlaku, tidak baku. Yang kedua, dia bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kategori kesalahan berbahasa yang keenam adalah pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa daerah yang menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia ada 2 macam. Yang pertama adalah pengaruh dalam pembentukan kata, yaitu pemakaian awalan ke yang seharusnya awalan ter, dan penghilangan imbuhan. Contoh, pemakaian awalan ke. Ketabrak, kepukul, nah, tidak baku. Yang benar adalah tertabrak, terpukul. Yang kedua, contoh penghilangan imbuhan. Hati-hati di dalam penghilangan imbuhan, ya. Jadi imbuhan itu kan memiliki makna. Misalnya, itu adalah bisa bermakna memiliki, memakai.
Contoh, hasil penelitiannya beda dengan hasil penelitian saya. Tidak baku. Yang kedua, hasil penelitiannya berbeda dengan hasil penelitian saya. Ini baku. Pengaruh dalam susunan kalimat. Penggunaan akhirannya. Contoh, rumahnya Pak Ahmad sangat besar. Tidak baku. Kenapa tidak bakunya ini di sini ada Pak Ahmad, maka tidak perlu menambahkan rumahnya untuk menyatakan milik. Ya. Atau kalau ingin menyatakan milik, kalimat sebelumnya sudah ada kata Pak Ahmad. Ya. Kemudian baru kalimat berikutnya bisa menggunakan kata ganti milik Pak Ahmad, yaitu rumahnya, misalnya ya, baru benar. Pengaruh bahasa asing. Nah, pengaruh bahasa asing yang menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia ialah pemakaian kata tugas. Ya, kata tugas itu kata-kata penghubung seperti yang mana, di mana, kepada siapa. Ini contoh. Contoh 1, baju yang mana baru saya beli telah sobek. Ini tidak baku. Yang kedua, baju yang baru saya beli telah sobek. Baku. Bandung, di mana saya dilahirkan sekarang sangat panas. Tidak baku. Bandung, tempat saya dilahirkan sekarang sangat panas. Nah, ini baku. Orang kepada siapa ia berlindung kemarin meninggal dunia. Tidak baku. Berikutnya, orang tempat ia berlindung kemarin meninggal dunia. Kesimpulan. Kesalahan berbahasa merupakan sisi yang mempunyai cacat pada ujaran atau tulisan. Kesalahan tersebut merupakan bagian-bagian konversi atau komposisi yang menyimpang dari norma baku atau norma terpilih dari performansi bahasa orang dewasa. Hal itu dapat diketahui bahwa kesalahan adalah penyimpangan norma-norma bahasa yang telah ditetapkan dalam penggunaan bahasa. Kesalahan berbahasa ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Kesalahan berbahasa erat kaitannya dengan pengajaran bahasa, baik pengajaran bahasa pertama maupun pengajaran bahasa kedua. Kesalahan berbahasa tersebut mengganggu pencapaian tujuan pengajaran bahasa. Kesalahan berbahasa harus dikurangi, bahkan dapat dihapuskan. Kesalahan-kesalahan tersebut sering timbul dan banyak terjadi pada penulisan-penulisan ilmiah. Jadi, apabila nanti di dalam penulisan karya tulis ilmiah, tolong jangan menggunakan bentuk penulisan baik itu kalimat, judul, jangan ditulis dengan menggunakan bentuk penulisan yang salah, ya.
Jadi tulislah dengan bentuk penulisan yang benar. Acuannya untuk belajar berbahasa ini, mahasiswa sebagai masyarakat pengguna bahasa juga harus sering membaca. Membaca dari HP boleh, ya, tetapi juga ingat cari bentuk penulisan atau penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Gitu. Saya lanjutkan. Tentang ejaan, di sini ya, penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan atau yang lebih dikenal dengan singkatan EYD adalah ejaan yang mulai resmi dipakai dan digunakan di Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ini masih tetap digunakan hingga saat ini, ya. Namun belum lama ini ada perubahan di dalam menyebut EYD menjadi POEBI, ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia atau POEBI ini mencakup penggunaan macam-macam huruf besar atau huruf kapital, huruf miring, tanda baca, penulisan kata, dan unsur serapan. Tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan untuk memperjelas makna dari kalimat. Nah, maksudnya adalah tanda baca, diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam kalimat berdasarkan tujuan dan kecocokannya. Macam-macam tanda baca. Ada tanda baca titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda kurung ganda, tanda kurung kurawal, tanda kurung lancip, tanda elipsis, tanda petik, petik tunggal, tanda garis miring terbalik, penyingkat atau apostrof, tanda ulang. Nah, macam-macam tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi. Yang kedua, Hana menanyakan kapan ayahnya akan pulang. Sebuah kalimat diakhiri dengan titik. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Nah, ini teknik pengetikan ya, nanti masuknya di dalam materi teknik pengetikan. Cara ini dilakukan dalam penulisan karya ilmiah. Diingat, setelah mengakhiri kalimat dengan tanda baca titik, nah ini harus dilanjutkan atau harus diberi jarak 1 ketukan. Yang kedua adalah tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Nah, di sini ya sudah jelas ya. Ini juga sama, diberi jarak 1 ketukan. Tetapi apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak digunakan. Nah, langsung saja Muhammad Nur Halimuddin misalnya. Yang ketiga adalah
Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Nah, ini dalam penulisan gelar ya, sapaan. Yang keempat adalah tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai 1 tanda titik saja. Dan lain-lain, dan sebagainya, tanggal. Nah, dalam karya ilmiah seperti skripsi, makalah, laporan, tesis, dan disertasi dianjurkan tidak menggunakan singkatan. Ya, jadi jika menulis dan lain-lain berarti ditulis secara lengkap berdasarkan penulisan bentuk kata ulang. Yang kelima adalah tanda titik di belakang huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Contoh. Manajemen pembelajaran. Nah, ini ada di dalam daftar ya. Daftar isi misalnya. Ini Romawi 2 titik manajemen pembelajaran. B titik. Jika berupa angka, maka urutan angka itu dapat disusun sebagai berikut dan tanda titik tidak dipakai pada akhir sistem desimal. 1.2, 1.2, 1.1. Yang keenam adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Nah, contoh. Pukul 7.10.12. Nah, artinya adalah pukul 7:10:12. Yang ketujuh, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, jadi ketika tidak menunjukkan jumlah ya, hanya berangka tahun saja, maka tidak perlu digunakan atau meletakkan tanda baca titik pada angka ribuan. Lihat pada contoh kalimat nomor 7 ini. Dia lahir pada tahun 1988 di Sukabumi. Nah, yang kedelapan, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Yang kesembilan, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan keduanya yang terdapat di dalam nama badan pemerintah, lembaga-lembaga nasional, di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat. Contoh, Sekjen, Sekretaris Jenderal, UUD, ini maksudnya Undang-Undang Dasar, tidak perlu menambahkan atau meletakkan tanda baca titik pada huruf U berikutnya. Yang ke-10, tanda baca titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tanda terbit. Contoh, Michael Purba,
tahun 2006. Judul bukunya adalah Kimia. Tempat terbitnya Jakarta, penerbitnya Erlangga. Nah, jadi untuk menulis nama orang ya. Yang ke-11, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan nama mata uang. Milimeter. Misalnya yang ke-12, tanda baca titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, gempa yang terjadi beberapa tahun lalu menewaskan 1.213 jiwa. Yang ke-13, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya ya, latar belakang pembentukan, sistem acara. Yang ke-14, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Contoh, Jalan Kebayoran 32. Ini nama alamat ya, maka tidak perlu menambahkan tanda baca titik. Tanda koma, nah ini sangat penting ya, karena tanda koma itu di dalam kalimat berfungsi untuk membedakan makna. Contoh, tanda koma, maksud saya yang pertama, fungsi tanda koma yang pertama. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan atau pemerincian. Saya mencuci baju, celana, dan sepatu. Biasanya yang ditemukan adalah seperti ini. Saya mencuci baju, celana, dan sepatu. Nah, berbeda ketika tanda baca koma ini ada di belakang kata celana. Maka ini ada tiga benda yang dicuci ya. Saya mencuci baju, celana, dan sepatu. Nah, jadi contoh penggunaan yang salah tadi ya, seperti penghilangan satu tanda baca koma pada kata saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Nah, ini tidak tepat. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contoh, saya bergabung dengan mata pena tetapi tidak aktif. Nah, ini nanti ditemukan pada kalimat majemuk ya, setara, bertingkat. Nah, ini menggunakan konjungsi tetapi. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Nah, biasanya di dalam kalimat majemuk itu kan induk kalimat dulu, baru anak kalimat. Nah, apabila anak kalimat
yang berada di depan atau mendahului, maka harus dipisahkan dengan tanda baca koma. Contoh. Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Contoh yang kedua, karena ketiduran, ia lupa akan tugasnya. Atau kalimat itu dibalik, induk kalimat yang ada di depan bisa, tetapi cara menulisnya tidak membutuhkan tanda baca koma ya. Jadi saya tidak akan datang kalau hari hujan, langsung saja. Kalimat yang kedua, ia lupa akan tugasnya karena ketiduran. Yang keempat adalah tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Nah, ini 3 dan 4 ini saling berkait. Yang kelima adalah tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Contoh, oleh karena itu, kamu harus datang. Nah, kalimat yang kedua, jadi saya tidak jadi datang. Yang keenam adalah tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Oh, begitu. Atau wah, bukan main indahnya. Yang ketujuh, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Nah, contoh, kata adik, saya sedih sekali. Nah, ini dalam petikan langsung. Yang kedelapan, tanda koma dipakai di antara Romawi 1, nama dan tanggal, Romawi 2, bagian-bagian kalimat, Romawi 3, tempat dan tanggal, dan keempat, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Medan, 18 Juni 1984. Kemudian, Saudara Khairul Azam, Jalan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Yang kesembilan adalah tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, nama orang, nama penulisnya ya yang lebih dari 2 kata. Maka cara menulisnya adalah nama yang terakhir ditulis di bagian depan, baru kemudian dipisahkan dengan tanda baca koma, dilanjutkan dengan nama depan. Yang ke-10 adalah tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Nah, ini catatan kaki. Catatan kaki dengan daftar pustaka itu bedanya adalah jika catatan kaki itu terletak atau letaknya ada di setiap lembar buku, setiap lembar halaman itu, tapi jika daftar pustaka letaknya ada di bagian akhir ya, bagian akhir halaman. Tidak di setiap lembar.
Demikian untuk perkuliahan pagi ini. Mahasiswa nanti bisa mengisi absensi ke YouTube saya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.